Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan selalu diberikan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini seperti biasa Bapak akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan judul atau bab Simple Present Tense. Tetapi sebelum memasuki ke mata pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya seperti biasa Bapak akan membacakan learning purposes atau tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Peserta didik mampu mengerti pengertian dari makna, unsur, dan fungsi dari simple present tense. Ya, kita masuk ke definition-nya atau pengertiannya. The simple present tense is used to describe habit, unchanging situation, and general truth. Maksudnya apa? Simple present ini digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan kita, situasi yang tidak akan berubah, serta kebenaran pada umumnya. Kemudian, kalau kita melihat di gambar sampingnya di sini, yaitu ada garis waktu atau line timing. Di sini ada 3 bagian. Di tengah-tengah itu ada present atau sekarang. Kemudian kita bergeser ke arah kanan, itu simple future. Kalau kita bergeser ke arah kiri, itu simple past. Nah, pada saat ini kita mempelajari tentang simple present tense. Berarti berada di line timing, berada di center, yaitu simple present, di mana menggunakan kata kerja satu setelah subjeknya. Nah, balik lagi ke penggunaan atau artinya. Tadi simple present itu menggambarkan kebiasaan kita, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari bagaimana. Kemudian unchanging situation, habit kita yang sudah terbiasa dilakukan itu seperti apa. General truth juga masuk ke simple present. Misalkan di dalam matematika bisa menggunakan simple present. Nah, berikut ini form simple present. Nah, simple present ini consists of 3 types atau 3 bagian. Yang pertama ada positif, negatif, dan interrogative. Sebelah kanannya ini merupakan use for it. Hampir sama seperti tadi penggunaannya. Penggunaannya bisa berupa simple present bisa digunakan untuk fakta, habitual action, kebiasaan, things that don't on or won't change, kegiatan yang tidak akan pernah berubah. Kemudian ada describing yourself, bisa menggunakan simple present. Kemudian signal word-nya bisa menggunakan often, usually, sometimes, and never. Nah, kita membicarakan tentang formnya. Bagian pertama adalah untuk negatifnya, subject plus verb plus object. Subjeknya dimana yang telah Bapak sampaikan di materi beberapa minggu lalu, yaitu pronouns, kata ganti. Bisa menggunakan I, we, she, he, it, you, they. Terserah, kalian bisa menggunakan yang mana aja. Kemudian setelah itu ada verb 1 plus object. Objeknya itu bisa berupa benda dan lain sebagainya. Contoh, I like tea. Ya, I like tea. Kemudian di bawahnya kita menggunakan subjek singular, yaitu he, she, it. Dia ada penambahan s atau is. For example, he likes tea. Ya, untuk bagian pertama nih, he likes tea. Ya. Kemudian ada bagian kedua, yaitu negative form. Subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Ya, for example, I don't like tea. Tinggal kalian tambahkan do not atau don't. Ya.
Nah, ketika kalian menggunakan subjek singular, yaitu kata ganti orang kedua, she, he, dan it, itu kalian tambahkan doesn't. She doesn't like tea. Oke, selanjutnya ada kalimat tanya, yaitu kita balik does-nya ke depan ya. Kemudian baru ke subjek. Kemudian ada kata kerja plus objek. Masih sama menggunakan kata kerja 1, verb 1, yaitu do you like tea? Itu kalau kalian menggunakan subjek I, you, we, they, yaitu plural. Tidak ada penambahan s atau is-nya. Kemudian ketika kalian menggunakan kata ganti atau pronouns he, she, it, singular, yaitu does he like tea. Nah, is-nya pindah ke do. Does he like tea? Oke, itu contohnya. Oke, don't forget, remember, ketika kalian menggunakan verb to be itu berbeda. For example, maksudnya penggunaan verb to be itu tidak ada penggunaan kata kerja di dalam satu kalimat. Contoh, I am an Australian. Ya, I am an Australian. Saya orang Australia. Kemudian, he is clever. Nah, clever di sini itu kata sifat. Jadi menggunakan is. Kemudian ketika kamu menggunakan you, we atau they, menggunakan are karena you, we dan they itu jamak atau plural. Dia menggunakan are. You are nice. Ya. Itu untuk contoh penggunaannya. Nah, other example, there are 20 sentences of simple present tense. Terdapat 20 kalimat simple present tense. Tadi kan hanya satu, kemudian Bapak rubah menjadi positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian berikut adalah 20 contoh kalimat simple present tense yang berbeda, yaitu berbeda kata kerjanya. The first sentence, it usually rains every day here. Biasanya hujan setiap hari di sini. Kemudian yang kedua, it smells very delicious in kitchen. Baunya sangat enak di kitchen. Kenapa smell di sini ditambahkan s? Karena dia menggunakan subjek singular nih di sini. Di sini he likes tea. Ketika menggunakan he, she, dan it, dia ada penambahan is di sini. Oke, lanjut. We generally sing songs together, all together. Biasanya kita bernyanyi lagu bersama-sama. Dia menggunakan sing, tetap kata kerja pertama. Kemudian selanjutnya ada we go to gallery every Sunday. Kemudian does he write an email? Nah, ini udah masuk ke kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, do atau does-nya pindah ke depan, kemudian digeser oleh subjek. Subjeknya setelah do and does. Oke. Kemudian ada yang keenam, the sun rises at the east. Matahari terbit di bagian timur. Ada Julie talks Julie talks very fast. Julie berbicara sangat cepat. Oke. Selanjutnya kalian bisa baca sampai ke bagian ke nomor 20, yaitu Michael doesn't work. Gitu. Oke,
kita sampai pada akhir materi pembahasan, yaitu kita sampai pada kesimpulan di materi simple present, yaitu di mana penggunaan simple present itu bisa digunakan pada saat kegiatan kalian sering digunakan, unchanging situation, situasi yang tidak akan pernah berubah, habit, kebiasaan kalian, for example, kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. I always sleep every night. Itu contohnya. Sampai kamu memiliki kegiatan di sekolah, bermain, itu masuk ke simple present. Nah, untuk positif, negatif, dan interrogatifnya, penggunaan kalimatnya memiliki beberapa aturan, yaitu subject plus verb 1. Dan penggunaan s dan is only for, hanya untuk subject singular, yaitu he, she, dan it. Itu saja. Kemudian untuk tugasnya, assignmentnya, silahkan kalian baca regular verbs yang sudah Bapak sediakan di sini. Ya. Sini kalian baca dan kalian cari artinya. Kemudian kalian buat kalimat, hanya 5 kalimat. 5 kalimat simple present kalian tulis di buku tulis seperti biasa, kemudian dikirim ke Google Classroom. 5 kalimat terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kata kerjanya kalian bisa cari di tabel regular verb yang telah Bapak sediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.